Bab 2631. Kami berbicara kebenaran. Dan dengan begitu, wanita bergaun hitam memasuki pagoda Hongmeng. Dan tepat ketika warrior yang hendak memasuki pagoda Hongmeng, tiba-tiba, ekspresi wajah warrior yang sangat berubah, karena ia menemukan bahwa pagoda Hongmeng miliknya terhalang. Tepatnya, dia tidak bisa merasakan pagoda Hongmeng lagi. Ekspresi wajah warrior yang langsung muram, dan pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan di langit yang jauh, pusaran pusat energi tiba-tiba muncul. Segera, di pusaran pusat energi itu, sepasang mata muncul. Mata itu melirik ke bawah, dan segera, itu mendarat di warrior yang. Warrior yang buru-buru menundukkan kepalanya, lalu bergerak maju. Setelah beberapa saat, mata berangsur-angsur menjadi ilusi, dan pusaran pusat energi juga menghilang. Dengan menghilangnya pusaran pusat energi, warrior yang langsung jatuh ke tanah seolah-olah telah roboh. Lelah. Untuk beberapa alasan, dia merasa telah menggunakan semua kekuatannya saat ini, dan sangat lelah. Pada saat ini, dia bisa merasakan pagoda Hongmeng lagi. Warrior yang memasuki pagoda Hongmeng. Kini suasana di pagoda Hongmeng bisa dikatakan sangat-sangat aneh, karena ada tamu tak diundang. Tamu tak diundang ini, tidak seperti Denski Ki dan Tako, dia pernah ingin membunuh warrior yang. Oleh karena itu, seluruh pagoda Hongmeng tidak begitu ramah terhadap wanita bergaun hitam ini, harus dikatakan penuh permusuhan. Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, wanita ini terlalu kuat, bahkan semua orang yang berada di pagoda Hongmeng tidak bisa mengalahkannya. Di pegunungan di belakang Sekte Pedang, wanita bergaun hitam itu membangun sebuah rumah kayu sederhana di atas sebuah gunung besar. Dan begitu wanita bergaun hitam itu masuk, dia mulai menyerap banyak energi ungu kosmik di pagoda Hongmeng ini. Tidak hanya energi ungu kosmik, energi keabadian Shiro juga tersedot oleh wanita bergaun hitam. Warrior yang datang ke rumah kayu, dan wanita bergaun hitam duduk bersila di rumah kayu. Dia melirik warrior yang, tetapi dengan cepat menarik pandangannya dan berhenti menatap warrior yang. Di bahu warrior yang, Shiro menunjuk wanita bergaun hitam itu. Warrior yang mengusap kepala kecil Shiro dengan ringan, lalu berjalan ke rumah kayu itu. Kenapa hanya segini? Adik Black membuka matanya, dia menatap warrior yang, terus bagaimana lagi? Warrior yang berkata, aku dengar dari dia bahwa, kalian telah pernah membantai jalan surga. Adik Black itu memandang warrior yang dan tidak berbicara. Warrior yang berkata, menurut pendapatku, kalian tertindas dan kemudian pergi melawan langit, tetapi sekarang, lihatlah dirimu sendiri, apa perbedaan antara kamu dan jalan surga, kamu membunuh orang, membunuh tanpa menanyakan alasannya, kamu juga menggertak orang, jika katakan yang sebenarnya, jujur, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu keterlaluan? Wanita bergaun hitam itu memandang warrior yang, teruskan berbicara. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, dan kemudian melanjutkan, aku akan mengatakannya dulu, mari kita berbicara dulu, jangan berkelahi. Shiro berkedip, dia melihat warrior yang, sepertinya ada yang salah, bukankah dia selalu berkelahi terlebih dahulu baru berbicara? Warrior yang dengan ringan mengusap kepala kecil Shiro, lalu membisikkan beberapa kata di samping telinganya. Shiro berkedip, begitukah? Warrior yang mengabaikan si bocah kecil yang banyak pertanyaan ini, dia memandang wanita bergaun hitam itu, di luar, aku melihat pusaran pusat energi itu, dan mata itu, jika aku menebak dengan benar, kamu menghindari itu, dan kemudian melarikan diri ke pagoda Hongmengku, menggunakanku dan menara untuk menghindari mata itu, kan? Wanita bergaun hitam itu berbisik, teruslah bicara.
Warrior yang berkata, sekarang kamu terluka, dan kemudian datang kepadaku. Tempat ini adalah tanah suci penyembuhan. Pada akhirnya, aku yang telah membantumu. Kamu tidak menyangkal ini, bukan? Wanita bergaun hitam itu menatap warrior yang dengan dingin dan tidak berbicara. Warrior yang menggigit peluru dan melanjutkan, kamu dapat menyembuhkan luka di sini, tetapi, aku pikir, kita harus membicarakannya, dan kamu juga dapat melihatnya di dunia ini, kecuali bahwa aku adalah alam takdir, makhluk hidup elf hanyalah makhluk biasa di dunia ini, aku harap kamu tidak menyakiti mereka. Wanita bergaun hitam itu melirik Shiro di bahu warrior yang, dia elf bukan makhluk hidup biasa. Shiro mengerjap. Warrior yang berkata dengan tegas, kamu berbicara tentang Shiro, aku harus mengatakan beberapa kata lagi, jika kamu membunuh orang lain, aku mungkin masih mengerti satu atau dua hal, kalian tidak ingin orang-orang itu memasuki alam semesta 4 dimensi, tetapi elf adalah benda spiritual langit dan bumi yang paling murni dan terbaik, mengapa kamu bahkan tidak melepaskannya? Wanita bergaun hitam itu berkata dengan dingin, suci dan bagus. Kamu sepertinya hidup dalam mimpi. Warrior yang menunjuk ke arah Shiro dan berkata, kamu rasakan hati nuranimu dan katakan, apakah dia jahat? Apakah dia memiliki ambisi? Apakah dia ingin mendominasi ruang alam semesta 3 dimensi? Apakah dia memilikinya? Shiro sangat kooperatif, dan dia dengan cepat menggelengkan kepala kecilnya. Wanita bergaun hitam itu melirik Shiro dan berkata, dia masih muda, jadi wajar saja dia tidak memikirkannya. Warrior yang berkata, itu benar, kamu tidak dapat membunuhnya sekarang karena dia mungkin menjadi jahat di masa depan. Wanita bergaun hitam itu melirik warrior yang, kebaikan wanita, baik hati dan lembut hati, tidak bisa mencapai hal-hal besar. Ekspresi warrior yang membeku, kebaikan seorang wanita. Hati yang lembut, apakah kamu sedang memarahinya atau memujinya? Warrior yang ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi wanita bergaun hitam itu langsung berkata, apakah ada hal lain untuk dikatakan? Atau, mari kita berhenti berbicara dan datang untuk berlatih pedang. Kelopak mata warrior yang melonjak, apakah wanita ini benar-benar kejam? Warrior yang tidak berbicara, dan berbalik pergi dengan Shiro, karena dari sudut pandang saat ini, wanita ini tidak membahayakan kehidupan makhluk hidup elf di pagoda Hongmeng. Meskipun dia suka membunuh orang, itu ditujukan untuk alam takdir. Dapat dikatakan bahwa di seluruh pagoda Hongmeng, yang paling berbahaya adalah Yana dan dia. Shiro seharusnya aman untuk saat ini. Meskipun dia adalah elf, dia masih sangat lemah, dan kekuatan tempurnya sangat mengesankan. Dan sekarang wanita bergaun hitam seharusnya tidak melakukan sesuatu terhadap dia dan Yana, karena bahkan jika pihak lain terluka, itu masih lebih dari cukup untuk membunuh dia dan Yana. Namun, wanita ini ada di pagoda Hongmeng, dan warrior yang tidak bisa tenang. Itu seperti gunung berapi, bisa meletus kapan saja. Memikirkan hal ini, warrior yang menjadi semakin khawatir. Setelah warrior yang dan Shiro pergi, wanita bergaun hitam itu menundukkan kepalanya sedikit, melihat pedang hitam di depannya, dia tidak mengambil 2 pedang pegangan warrior yang lainnya. Baginya, pedang itu sebenarnya diberikan kepada warrior yang oleh dirinya sendiri. Meskipun dia berbeda dari 4 karakter lainnya, ini semua. Manusia memiliki banyak wajah, dan pada awalnya, identitas aslinya hanya memisahkan beberapa aspek ini, oleh karena itu, apakah dia, wanita bergaun putih, atau 2 lainnya, di dalam hati mereka ada satu sama lain. Meskipun mereka satu, ada beberapa perbedaan. Sama seperti sekarang, dia tidak mengerti mengapa wanita bergaun putih itu memberikan pedang reanimation kepada warrior yang
Tentu saja, alasan mengapa dia memegang tangannya sebelumnya juga karena pedang itu. Namun, warrior yang tidak mengetahui bahwa alasan mengapa wanita bergaun putih memberinya pedang reanimation bukan hanya semacam pengakuan, tetapi juga semacam perlindungan. Karena dia tahu betul bahwa jika warrior yang bertemu dengan adik Black atau orang lain, warrior yang mungkin akan mati tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, dia sekarang adalah alam takdir, dan masih ada monster iblis di menara, Shiro dan Yana. Oleh karena itu, pedang itu sebenarnya digunakan untuk menyelamatkan nyawa warrior yang. Bahkan jika warrior yang bertemu dengannya, dengan pedang, dia masih memiliki peluang bagus untuk bertahan hidup. Warrior yang meninggalkan rumah kayu dan datang ke tempat Yana. Pada saat ini, aura Yana sama jahat dan kuatnya seperti biasanya. Warrior yang berjalan menuju Yana, pada saat ini, kekuatan jahat yang kuat menghalanginya. Di bahunya, Shiro berkedip dan hendak pergi. Warrior yang memeluknya dan menggelengkan kepalanya sedikit, jangan ganggu dia untuk saat ini. Karena itu, dia berbalik dan pergi bersama Shiro. Setelah bermain dengan Shiro dan yang lainnya sebentar, warrior yang meninggalkan pagoda Hongmeng. Di jembatan, warrior yang melihat sekeliling, merasa sedikit bingung di mana dia sekarang. Saat itu, sinar cahaya pedang tiba-tiba melintas dari kanannya. Rupanya wanita bergaun hitam itu yang menunjukkan jalan padanya. Warrior yang cemberut, kemudian tubuhnya bergetar, berubah menjadi sinar cahaya pedang dan menghilang di kejauhan. Di dalam pagoda Hongmeng, di depan rumah bambu tempat Denskiki dulu tinggal, Shiro sedang menyemburkan energi spiritual elf. Meski Denskiki pergi, pohon kahyangan dan pohon pencampur jiwa masih ada hari itu. Setelah Shiro kembali, dia mulai menanam kembali kedua pohon itu. Sekarang dia adalah leluhur elf, dan energi spiritual elf lebih murni dari sebelumnya, tetapi tidak tahu berapa nilainya. Oleh karena itu, dalam beberapa hari, kedua pohon ini sudah lebih tinggi dari sebelumnya, 10 kali lipat. Hanya sekarang itu pohon asli, sebelumnya hanya bisa disebut anakan. Dan di kedua pohon ini, ada sekitar 20 buah. Pada saat ini, sekelompok elf datang, mengelilingi Shiro dan dua pohon. Shiro mengerjap, lalu dengan lambaian cakar kecilnya, beberapa buah jatuh, dan kemudian melayang elf itu. Tidak hanya itu, Shiro juga melepaskan energi spiritual elf. Dapat dikatakan bahwa para elf yang mengikuti Shiro ini, kecepatan peningkatannya sangat besar. Terutama elf roh api, yaitu roh api alam takdir yang membantu Shiro, sekarang nafasnya lebih kuat dari sebelumnya. Setidaknya beberapa kali lebih kuat. Bukan lagi alam takdir, elf, benda spiritual, tetapi eksistensi yang setara dengan tingkat alam takdir. Itu juga pengawal nomor 1 Shiro. Tidak, pengawal nomor 1 Shiro adalah Tako dan Denskiki, lalu Yana dan warrior yang. Dia adalah orang dengan pendukung terbanyak dan eksistensi terbesar di dunia ini. Setelah beberapa saat, Shiro melirik Yana, yang tidak jauh, dan hendak pergi. Pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh. Di sana, seorang wanita bergaun hitam datang perlahan. Shiro berkedip, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Wanita bergaun hitam itu melirik ke arah Shiro lalu ke Yana yang tidak jauh dari situ. Saat melihat Yana, matanya terlihat jelas dingin. Pada saat ini, Shiro terbang ke wanita bergaun hitam dan dia memegang buah di cakar kecilnya dan menyerahkannya kepada wanita bergaun hitam. Wanita bergaun hitam itu melirik Shiro dan tidak menolak. Dia mengambil buah itu dan memakannya. Setelah makan sebentar, dia melihat ke Shiro dan berkata,
Aku ingin energi spiritual elf, semakin banyak semakin bagus. Setelah berbicara, dia berhenti, dan kemudian berkata, aku berhutang budi padamu. Bersambung.